Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Abdul Wahab Priyanata dengan NPM 2020215000332, Alia Rafita Nur Fauzi dengan NPM 2020215000381, dan saya sendiri Azka Nur Syahida dengan NPM 2020215000380. Ya, kami di sini ingin mempresentasikan materi kami, yaitu tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta pemodernan bahasa. Mari kita simak presentasi kami di video berikut ini dengan seksama. Selamat mendengarkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta pemodernan bahasa. Bahasa yang baik. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Karenanya, laras bahasa yang dipilih pun harus sesuai. Nah, ada 5 laras bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi, berturut-turut sesuai derajat keformalannya. Ragam tersebut dibagi sebagai berikut. Yang pertama, ragam beku atau frozen, digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan, seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Yang kedua, ragam resmi atau formal, digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Kemudian yang ketiga, ragam konsultatif atau konsultatif, digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti percakapan di sekolah dan di pasar. Yang keempat, ragam santai atau kasual, digunakan dalam suasana tidak resmi dan digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Yang kelima, ragam akrab atau intimate, digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Yang berikutnya yaitu pengertian dari bahasa yang benar. Apa itu bahasa yang benar? Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Ciri-ciri ragam bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif, misalnya dengan penerapan pola kalimat yang baku. Acara itu sedang kami ikuti, dan bukan acara itu kami sedang ikuti. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku, misalnya cantik sekali, bukan cantik banget, uang dan bukan duit, serta tidak mudah dan bukan enggak gampang. Kemudian yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau disingkat dengan EYD. Bahasa harus mengikuti aturan ini. Yang keempat, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan secara umum, dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya, atap dan bukan atap, habis dan bukan habis, serta
kalau dan bukan kalau. Yang kelima, penggunaan kalimat secara efektif. Di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia bertele-tele. Bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif. Pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai maksud aslinya. Terima kasih. Mari kita lihat. Di sini ada pemodernan bahasa. Ya, bahasa ini didefinisikan sebagai suatu lambang bunyi yang bersifat arbiter ya, yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat yang lain atau sebagai alat interaksi sosial. Oke, pada dasarnya pemodernan bahasa merupakan sebuah usaha untuk menjadikan bahasa itu bertaraf secara fungsional dengan bahasa-bahasa lain yang lazim, disebut bahasa berkembang yang sudah mantap. Pemodernan bahasa dapat dikatakan sebagai upaya pemutakhiran bahasa sehingga sesuai dengan keperluan komunikasi di bidang kehidupan. Oke, teman-teman, modernisasi. Modernisasi itu menurut KBBI adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini atau pemodernan. Nah, sedangkan modernisasi itu menurut Wikipedia itu mengungkapkan bahwa modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau keadaan yang kurang berkembang ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih bagus, dan memiliki harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan juga lebih makmur. Oke teman-teman, Indonesia pada saat ini sudah bisa dibilang mengalami modernisasi dalam bidang bahasa, yaitu dengan banyaknya penggunaan bahasa asing dalam bidang pendidikan serta lapangan pekerjaan. Hal itu memang sebuah kemajuan. Namun, di sisi lain, kita secara tidak langsung mengalami penjajahan dalam bidang bahasa. Masih banyak masyarakat yang menggunakan kosakata bahasa asing dalam kehidupan sehari-harinya, dan kosakata yang sudah ditetapkan masih belum terlaksana. Karena masyarakat itu jarang menggunakan kosakata yang sudah ditetapkan dalam bahasa Indonesia dan lebih suka menggunakan kosakata atau bahasa-bahasa asing. Misalnya nih, kosakata yang ada di masyarakat itu open, tapi kosakata yang sudah ditetapkan dalam bahasa Indonesia yaitu masuk. Ada juga welcome yang artinya selamat datang, VIP yang artinya pribadi yang sangat penting, beautiful cantik, transportasi itu adalah sarana penghubung, lipstick yaitu gincu, minimarket adalah pasar kecil. Nah, bahasa-bahasa Indonesia itu adalah bahasa atau kosakata yang sudah ditetapkan. Sedangkan kosakata yang tadi yang sering dipakai oleh masyarakat adalah bahasa-bahasa atau kosakata dengan bahasa asing. Oke, kita lanjut ke pembakuan kata. Di sini ada kata belum baku dan kata baku. Kita lihat ada kreativitas dan ada kreativitas. V-nya menggunakan V, abjad dengan abjad, lalu Jumat yang ada tanda petiknya dengan Jumat, ahli dan ahli, adegan dan adehan. Menurut kalian mana nih kata yang baku dan kata yang belum bakunya? Dalam masyarakat tentunya kita sudah melihat ya banyak kosakata atau kata-kata ya seperti kreativitas yang menggunakan F, abjad yang akhirnya D, Jumat yang menggunakan tanda petik, dan yang sebagainya. Padahal kata bakunya itu kreativitas menggunakan kata V, abjad yaitu akhirnya menggunakan huruf T, Jumat tidak menggunakan tanda petik yaitu hanya Jumat, dan ahli itu menggunakan KH, adegan itu kata bakunya adalah adehan. Kesimpulannya,
Ya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat yang sudah menggunakan kosakata baku dan hanya ada beberapa kosakata yang belum baku terlaksana. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang tanpa disadari kita menggunakan kata-kata yang salah alias tidak sesuai dengan ejaan dalam bahasa Indonesia. Nah, salah satu atau dua ejaan kata dalam tulisan kita mungkin sah-sah saja bagi umum, namun tidak halnya bagi dosen atau guru bahasa Indonesia. Baik, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Secara umum, keuntungan perkembangan iptek adalah sebagai berikut. 1. Memberikan berbagai kemudahan. Perkembangan iptek mampu membantu manusia dalam beraktivitas, terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Namun, dampak dari perkembangan iptek juga berdampak ke berbagai hal, seperti kegiatan kehidupan sehari-hari. Semakin majunya teknologi membuat jarak yang jauh menjadi dekat, dan jarak yang dekat menjadi jauh. Dahulu, masyarakat mengirim uang jarak jauh menggunakan wesel pos. Kini sudah menggunakan e-banking atau transfer, sehingga aktivitas pengiriman uang dapat lebih cepat dilaksanakan tanpa memakan waktu yang lama. Ini adalah contoh efek positif perkembangan iptek di dalam membantu aktivitas manusia. 2. Mempermudah meluasnya berbagai informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi kita, di mana tanpa informasi kita akan serba ketinggalan. Terlebih lagi ketika berbagai media cetak dan elektronik berkembang pesat. Hal ini memaksa kita untuk mau tidak mau harus bisa dan selalu mendapatkan berbagai informasi. Pada masa dahulu, mahasiswa harus membaca berbagai macam buku, berbagai sumber untuk mendapat informasi yang diinginkan. Namun, 3. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Komputer dulu termasuk jenis peralatan yang sangat canggih, di mana hanya orang-orang tertentu yang mampu membelinya, apalagi menggunakannya. Namun seiring dengan perkembangan iptek, peralatan elektronik seperti komputer, internet, dan handphone sudah menjadi benda yang menjamur, di mana tidak hanya orang-orang tertentu yang mampu menggunakannya, bahkan anak-anak di bawah umur sekarang pun dapat menggunakannya. Inilah pengaruh positif perkembangan iptek era globalisasi terhadap ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat kita. 4. Mempermudah sistem administrasi. Sistem administrasi tanpa menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadi lambat dan membutuhkan tempat yang besar. Dalam hal ini misalnya saja untuk proses penghitungan suara oleh KPU. Dalam hitungan jam saja sudah bisa terakumulasi total suara dalam satu negara. Betapa besar manfaat adanya teknologi ini. Bisa dibayangkan, seandainya tidak ada teknologi ini, mungkin diperlukan waktu hingga berbulan-bulan untuk melakukan perhitungan secara manual. 5. Membantu mempercepat pekerjaan manusia. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pekerjaan manusia akan lebih cepat dan mudah. Misalnya, proses pembuatan proposal yayasan sosial. Apabila menggunakan mesin ketik, maka diperlukan waktu yang lama dan dengan keakuratan yang rendah. Lain halnya apabila dikerjakan dengan menggunakan komputer dan printer untuk mencetaknya. Pekerjaan ini akan lebih cepat dan akurat untuk menyusun proposal yang akan dikerjakan. Kerugian perkembangan iptek secara umum. 1. Mempengaruhi pola pikir. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang konsumtif dan penasaran serta suka dengan hal baru, terutama sekali dengan adanya berbagai perubahan pada berbagai peralatan elektronik. Hal ini sangat berdampak buruk kepada pola pikir masyarakat. Maraknya jejaring sosial yang ada membuat mereka terjerumus dalam pertemanan yang buruk, apalagi adanya kejadian kejahatan melalui media jejaring sosial. Anak-anak biasanya belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi mereka. Terlebih lagi, setiap harinya masyarakat kita disajikan dengan berbagai siaran yang kurang bermanfaat dari berbagai media elektronik. 2. Hilangnya budaya tradisional. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat hilangnya budaya anak-anak bermain permainan tradisional. Anak-anak sekarang cenderung lebih menyukai permainan berbasis online daripada bermain di lapangan. Permainan online yang digemari sering membuat anak lupa waktu dan tidak tertarik pada pelajaran sekolah.
Orang tua harus bisa mengontrol dan mengawasi anak supaya tidak mengubah pola pikiran mereka ke arah yang negatif. 3. Banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber istilah dan kosakata. Namun, akhir-akhir ini bahasa Indonesia mengalami transisi atau perubahan. Penggunaan bahasa gaul sangat diminati oleh masyarakat. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, maka informasi juga komunikasi di Indonesia pun sudah berkembang. Di era globalisasi, pada masa sekarang ini, kita harus bisa mengenal dan memahami berbagai perkembangan iptek. Namun, masih banyak yang kurang memahami dengan perkembangan bahasa Indonesia secara keseluruhan. Perkembangan iptek memberikan arti yang sangat positif. Tidak sedikit pula yang membawa dampak negatif. Kita juga tidak mengetahui kapan bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang universal. Keuntungan dan kerugian perkembangan iptek di bidang ekonomi. Secara khusus, keuntungan dan kerugian perkembangan iptek di bidang ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Keuntungan. Semakin banyaknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan bagi yang biasa menguasainya. 2. Bisnis yang berbasis TIK atau e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. 3. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk dari perusahaan atau perorangan. Kerugian. 1. Jika teknologi disalahgunakan, dengan mudahnya melakukan transaksi di internet ataupun via telepon menyebabkan akan semakin memudahkan pula transaksi yang dilarang seperti transaksi barang ilegal dan transaksi narkoba. 2. Hal yang sering terjadi adalah pembobolan rekening pada suatu lembaga atau biasanya perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi perorangan dan perusahaan. Akan tetapi, jika orang telah menjalankan bisnis di internet, biasanya orang itu telah mengantisipasi dan telah menggunakan sistem pengaman jika sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada bisnisnya tersebut, termasuk pembobolan rekening bank.